50% saja dari jumlah perawat itu melakukan sesuatu asuhan yang bermakna bagi pasien di rumah sakit, pasti pasien itu nanya, suster, saya nanti mau ke, sekarang kan kita mau budayakan juga, nurse nih manggilnya kan, nurse, saya nanti mau dong bagaimana caranya, saya mau diajarin terus seperti yang dilakukan sama nurse waktu saya dirawat. Baik, selamat malam Bunda Prof. Budi Anak Lihat. Sebelumnya saya mau nyapa dulu teman-teman perawat di seluruh Indonesia. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam channel kami Nurse Cafe, channel yang selalu memberikan satu edukasi, kemudian memberikan satu informasi yang selalu normatif dan edukatif. Jadi teman-teman perawat seluruh Indonesia, malam ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang tokoh dunia keperawatan yang mungkin teman-teman perawatan sudah tidak heran dan tidak asing. Sebelumnya saya sapa dulu pada Prof. Budi Anak Lihat. Selamat malam, yang saya panggil biasa Bunda. Ya, selamat malam ya. Ya, ini Bunda, ini kita sudah masuk dalam channel Nurse Cafe yang memang berharap teman-teman bisa melihat dan mendengarkan satu peristiwa di mana mungkin Prof. Budi ini adalah tokoh keperawatan yang sangat fenomenal yang sekarang sudah banyak malang melintang di dunia keperawatan. Sebelum lebih jauh saya mengobrol sama beliau, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, tolong selalu subscribe, like, dan share ya teman-teman, supaya kita memberikan satu edukasi dan tetap semangat gitu Bunda. Baik, ini saya agak sedikit grogi karena memang baru kali ini saya kedatangan Bunda ini yang luar biasa. Jadi sebelum substansi kepada ngobrol nih Bunda, saya ingin nanya atau mungkin silahkan memperkenalkan sebentar Bunda, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol yang lebih lanjut pada substansi permasalahan. Silahkan Bunda. Oh oke, baik, selamat malam semuanya, salam sehat, salam semangat untuk kita selalu. Ya, saya Budi Anak Lihat. Gak usahlah pakai detailnya, udah pada tahu kan, what is the meaning of detail gitu kan ya. Saya berkeluarga dan punya anak 3, menantu 3, cucunya 7. Saya tinggal di Bogor, ya. Dan pada awal pendidikan keperawatan saya itu masih akper dulu, Gen. Ya. Oh iya, betul. Di Jalan Kimia, Depkes ya, Jalan Kimia 17. Kalau nggak salah sekarang itu disebut Poltekkes 3 ya? 3, ya. Poltekkes 3 yang sekarang udah pindah di Bekasi ya, sebagian kampusnya. Ya. Saya tamat tahun 74, jadi udah tua sekali ya. Ya. Oh, yang Poltekkes sekarang yang di keluar tol itu Bunda ya? Betul, di Bekasi. Bekasi ya. Oh ya, baik Bunda, terima kasih perkenalannya. Ini satu motivasi kepada teman-teman dunia keperawatan ya. Bunda, saya mungkin 74 saya belum jadi perawat karena saya belum sampai ke sana. Satu hal nih Bunda, jadi kenapa sebetulnya Bunda mempunyai motivasi ingin jadi perawat ini sebelum kita melebar pertanyaannya selanjutnya Bunda. Baik. Sebenarnya motivasi saya ini kan orang tua saya itu pegawai negeri. Ya, kalau pegawai negeri kan saya anak nomor 1. Nah, sehingga selalu dicari itu mana sekolah yang gampang, maksudnya gampang itu cepat tamat gitu, jangan lama-lama gitu. Kemudian juga kalau memungkinkan biayanya juga tidak terlalu mahal seperti itu. Karena ayah dan ibu saya itu guru. Ibu saya guru SD, ayah saya guru SMP, dua-duanya PNS, dan saya anak pertama, adik saya ada 3. Jadi bisa dimaklumin, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian mau kemana milihnya kan gitu.
Pasti pilihan pertamanya akademi. Akademi, saya punya tante di Jakarta. Punya tante di Jakarta, makanya saya menuju ke Jakarta, nanti di Jakarta dicari gitu, di mana sekolah. Kebetulan tante saya ini dulu itu bukan juru rawat sih, pembantu kali ya. Kemudian juga ayah saya waktu zaman Jepang dan zaman Belanda itu juga entah pangkat apa dia, tapi bagian kesehatan juga. Jadi memang ada darah-darah kesehatan di keluarga kami, walaupun bukan pendidikan tinggi baik ayah maupun tante saya. Seperti itu, makanya jadi arahnya kepada kesehatan. Dulu kan sebelum ada D3 ada namanya SPK tuh ya Bunda ya? Ada, ya. Ada penjenang dulu pertama kan. Kemudian SPK, tapi karena saya tamat SMA, makanya sasarannya adalah ke akademi. Akademi, ya. Saat itu kenapa jatuh di Cikini ya Bunda ya? Kan masih banyak juga aktor-aktor yang lain selain di Poltekkes itu. Iya, kan carinya kan yang negeri kan? Oh ya negeri betul. Ya, jadi Jalan Kimia, bukan Cikini kamu? Ya Kimia. Jalan Kimia, terkenalnya Jalan Kimia sih sebenarnya aktor Depkes kan? Iya. Ya, kemudian saya daftar juga di Bandung, Jalan Pajajaran. Kenapa saya daftar di Bandung? Karena ada adik ibu saya di Bandung, gitu. Nah, kemudian saya daftar di Akademi Kimia Analis di Bogor. Nah, pada akhirnya semuanya dapat sih, tapi karena yang pertama dapat di Jakarta. Nah, kemudian tante saya juga ada di Jakarta. Akhirnya saya pilih yang di Jakarta. Ya, jadi jatuhnya di Jakarta ya Bunda ya. Betul. Mungkin Jakarta lebih maju mungkin saat itu ya Bunda ya. Pada waktu itu tahun 70. 74 sama aja ya. Masih ada sepi-sepinya, di Monas saja masih sepi. Kebetulan rumahnya tante saya itu di depan Departemen Luar Negeri itu. Om saya tentara, dulu di depan Departemen Luar Negeri itu ada Jasdam namanya. Jadi bagian pendidikan jasmani di TNI dulu om saya. Ya, nah sekarang kan Bunda kan sudah tahu nih bagaimana mulai tahun 74, dulu kan 3 tahun berarti kan 77 berarti lulus dan banyak kiprah juga, lalu sampai melanjutkan seperti itu kan dulu mungkin peluang lebih banyak jadi perawat lebih banyak mudah daripada sekarang itu kan konsep sekarang. Nah dulu dan sekarang tentu ada satu perbedaan yang sangat tajam ya Bunda ya. Mungkin Bunda bisa melihat dari aspek yang sisi keperawatannya Bunda. Mungkin tentu beda dengan motivasi sekarang dengan dulu. Kita bicara motivasi dulu deh. Mungkin Bunda bagaimana motivasi dulu dan sekarang? Ya. Kalau dulu motivasi jelas, istilahnya dulu cari kerjaan gampang ya. Kemudian ini gampang. Sekarang kan juga sangat bersaing ini Bunda. Baik. Ya benar sekali. Selain memang karena ada tante saya yang tadinya juga bagian kesehatan dan ayah, sebenarnya saya sendiri juga suka di bagian kesehatan itu. Jadi ibaratnya nggak menolak kenapa sampai saya memilih akper dan akademi kimia analis. Kan itu rada-rada kesehatan semua kan. Yeah. Nah, kemudian yang menariknya lagi, tadinya saya tidak tahu bahwa akan tinggal di asrama setelah 6 bulan. Dan kami itu termasuk angkatan transisi. Transisi artinya masih gratis, hanya tahun ketiga kalau nggak salah kami itu mulai bayar, jadi gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali pada waktu itu kita tinggal di asrama setelah 6 bulan lulus, kita tinggal di asrama Jalan Kimia. Kemudian setelah kita tamat pun kita waktu itu saya langsung diterima di RSCM. Jadi kita nggak cari-cari kerja kemana-mana gitu, langsung diterima. Tahun 74 saya tamat, tahun 74 itu tahun 75 akhir sudah dapat SK CPNS. Ya, jadi memang ya cepat sekali urusan diterima jadi PNS itu cepat sekali gitu ya. Jadi nggak ada kita mikir susah.
untuk mendapatkan pekerjaan pada waktu itu. Mungkin itulah bedanya dengan sekarang. Karena kan pada waktu itu juga jumlah pendidikan keperawatan masih sedikit kan? Iya. Masih sedikit pada waktu tahun 70-an. Tahun 70-an saya masuk. Saya angkatan ke-9, ya, angkatan ke-9 pada waktu itu. Jadi masih sedikit pendidikan keperawatan, masih banyak itu SPK kan? Iya. Kalau akademik masih sedikit pada waktu itu. Seperti itu. Iya. Nah, kalau melihat dari sekarang, tentu model dan konsep keperawatan makin lama makin maju gitu. Ada satu perbedaan yang sangat jauh enggak, sebenarnya Bunda? Ya. Bicara tentang pembelajaran, itu tentu jauh banget perkembangannya, ya, jauh banget perkembangannya dengan yang dulu, ya. Jadi kalau yang dulu kita belajar betul, terutama yang saya lihat perbedaannya. Sekarang kita ciri profesional yang utama yang saya rasakan, kita kan merawat pasien itu udah berdasarkan diagnosa keperawatan, ada asesmennya dulu, kemudian ada tindakannya, kemudian harus kita evaluasi. Walaupun kadang-kadang teman-teman perawat itu belum membudaya hal seperti itu. Tapi yang saya lihat itu cirinya, jadi kita udah bisa ada otonomi kita. Itu yang saya sekarang sebenarnya kadang-kadang agak sedih gitu. Kenapa ya teman-teman perawat nggak menggunakan otonomi itu gitu ya? Kok nggak digunakan sih? Kok lebih suka melakukan rutin-rutin saja? Kebetulan pada kondisi pendidikan saya seperti sekarang ini, saya itu kadang-kadang pengen muda lagi. Bisa banyak tuh ya saya lakukan penelitian gitu. Kalau pasien itu nyeri, saya lakukan begini, nanti berapa waktu ya nyerinya itu kurang. Itu kan banyak banget bisa ditelaahkan dan bisa kita publikasikan, ya. Nah, dan itu semua sebetulnya ada di tangan teman-teman yang bekerja di rumah sakit, gitu. Nah, tapi kok belum banyak gitu, belum greget gitu mau menangkap peluang profesional itu. Dan itu juga barangkali yang membuat kita juga nggak banyak buka praktek. Kalau saya bandingin gitu antara dokter dengan kita, dokter kalau kerja di rumah sakit rata-rata dia buka praktek mandiri kan, ya. Nah di dalam praktek mandirinya pasti dia berusaha keras melakukan suatu tindakan supaya pasiennya pulih kan? Ya betul. Itu yang belum saya temukan di teman-teman perawat gitu, bahwa dia bekerja keras untuk membuat pasiennya itu pulih dari diagnosa yang sudah ditetapkannya gitu. Jadi seandainya si perawat itu buka praktek dan terbiasa dia di tempat prakteknya itu melakukan hal seperti itu, maka pasti itu akan terbawa pada waktu dia bekerja di rumah sakit dengan leadernya bukan dia. Kalau di tempat praktek kan dia komandannya kan, dia yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan gitu. Nah, sehingga itu akan dibawa menjadi budaya kan. Itu makanya saya pikir teman-teman dokter ini laku di prakteknya. Karena memang mereka berusaha untuk menyelesaikan diagnosa pasiennya itu. Dan itu juga yang dia lakukan di rumah sakit seperti itu. Tadi ada menarik, mohon maaf Bunda. Tadi Bunda mengatakan otonomi. Nah, otonomi kan luas maksudnya. Ini mungkin kaitannya otonomi itu apakah dari aspek pendidikannya atau dari aspek pribadinya yang tidak punya otonomi itu. Ya. Nah, sekarang ini kan kita sebetulnya sudah banyak sekali yang lulusan profesional. Karena sekarang kan disebut di rumah sakit itu kan udah diakuin PPA kan? Ya, harusnya kan kalau PPA itu profesional pemberi asuhan kan? Iya. Ya, kalau namanya profesional berarti minimal nurse kan? Iya. Itu dulu kita samakan persepsi kita gitu, ya. Nah, berarti kalau dia nurse, berarti dia sudah punya kemampuan. Saya bikinlah misalnya nurse lulusan UI di bidang keperawatan jiwa, ya. Itu dia menguasai 20 diagnosa keperawatan jiwa. Sehingga kalaulah dia bekerja di area keperawatan jiwa,
Dan sebagian diagnosa itu bisa dia pakai di area kalau dia bekerja di pasien sakit fisik. Nah, seandainya itu dia lakukan gitu, makanya tadi saya bilang kok nggak ditangkap sih kesempatan bahwa dia itu punya hak loh, punya otonomi, punya hak untuk merawat pasien berdasarkan diagnosanya, dan ada sejumlah tindakan yang sudah dia dapat pada waktu sekolah gitu. Kok nggak berusaha gitu maksud ibu gitu ya? Kalau misalnya itu dia lakukan, enak banget kerja itu, maksud saya nggak monoton. Ya, aku ketemu pasien nyeri misalnya, aku sudah belajar di sekolah dan aku sudah berpraktek waktu di sekolah bahwa cara menurunkan nyeri itu begini, aku akan coba lagi pada waktu aku kerja. Kebetulan saya kerja di ruang bedah, saya dulu kebetulan di ruang bedah, jadi itu saya bikin contohnya ya. Nah, sementara waktu saya tamat akper dan saya bekerja di ruang bedah di RSCM, saya belum berpikir diagnosa keperawatan. Pasien saya ada lukanya, ya ganti perban gitu. Pasien saya butuh pasang infus, ya aku pasang infus. Cuman begitu kan. Oh, pasien saya pasang kateter, jadi aku harus ukur urinnya. Nah, belum berpikir, pasien saya pasang kateter, ini resiko terjadi infeksi loh. Jadi saya harus lakukan ABCD. Dan pada waktu dia pulang, dia tidak infeksi, saya harusnya bangga dong kan. Berarti kan cara saya merawat dia berhasil gitu. Itu saya belum menemukan pola berpikir seperti itu. Itu yang saya bilang tadi, Gen, kalau saya bandingkan dengan dokter, mereka sudah terbiasa berpikir seperti itu kan. Pasienku panas, oke, ciri panasnya begini, hasil labnya begini, maka obatnya aku kasih ini. Dan begitu aku coba kasih obat, turun nggak panasnya? Turun, aku berhasil. Nah, mereka ini kan sampai ujung kan, sampai ujung, sampai hasil daripada tindakannya itu yang membuat kepuasan dia sebagai seorang profesional kan. Nah, coba aku tanya Gen deh, ada nggak pola berpikir begitu pada perawat-perawat kita gitu? Mungkin ada, Bunda, mungkin tapi hanya sekian persen. Nah, pertanyaannya, memang saya sependapat dengan Bunda. Saya mohon maaf, perawat lulus tahun 88, SPK. Hampir separuh jiwa ini saya jadi perawat, meskipun sekarang saya di manajemen yang tugas sehari-harinya hanya memanage di lapangan, tetapi saya sebagai tidak pegang pasien. Tetapi memang itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebetulnya salah siapa yang seperti itu? Apakah memang dia tidak punya critical thinking? Apakah tidak punya kemampuan speak up? Apa memang pola pendidikan yang seperti itu? Atau memang di tempat kerja memang rutinitas? Saya lihat rutinitas yang memang dilakukan seperti robot, seperti tadi Bunda bilang. Betul. Nah, bagaimana nih Bunda? Nah, menurut telaahan ilmiah, memang seseorang itu hendaknya dipimpin oleh yang lebih kompeten dari dia. Nah, seperti itu. Sehingga pimpinannya itu memang tahu anggotanya ini arahnya kemana. Kebetulan saya kan registered nurse waktu itu di luar negeri, waktu saya sekolah. Itu jelas banget, Gen. Bahwa waktu saya tamat registered nurse, jelas banget sampai mana kemampuan saya. Kemudian kalau saya mau menambah kemampuan, saya pasti harus disupervisi yang levelnya lebih tinggi dari saya, gitu. Dan saya sendiri pun berusaha untuk menambah terus, karena jelas itu, jelas jenjangnya mau kemana saya pergi, dan itu jelas gitu. Dan atasan saya juga jelas juga mau kemana saya dibawa gitu. Nah, kelihatannya yang itu yang belum nemu tuh kan. Setuju. Jadi kalau saya boleh sedikit nih, leadership kita ini dalam memberikan satu kepemimpinan di bawahnya tadi sebetulnya. Jadi bagaimana pemimpin membawa satu kapal keperawatan, karena kan di Vankes manapun SDM yang paling banyak adalah perawat.
Betul. Tetapi bargaining powernya sama sekali nggak ada. Jadi, aduh, pas bener nih. Ini sebetulnya kalau kita berbicara, sebetulnya ada gangguan jiwa atau gimana, teman-teman? Artinya gini, tekanan kerja yang sangat luar biasa. Ya, karena begini, Bunda. Jadi ada orang itu ada konsep 5D. Datang, duduk, denger, duit, diam, selesai. Tidak ada motivasi, tidak ada satu kreativitas dalam suatu memberikan pelayanan seperti itu. Jadi saya juga berpikir kita ini sudah merdeka 70 lebih, tapi kalau kita bicara konsep perawatan di bawah sekali. Nah itu mungkin kalau dilihat dari aspek Bunda sebagai spesialis jiwa ini gimana Bunda? Jadi begini yang saya temukan lagi nih, karena saya ini kan suka jalan-jalan di klinik karena pasti saya turun ke lapangan selalu kan. Nah, coba saya tanya Gegen deh, ya. Siap. Kalau misalnya datang pagi-pagi dinas pagi, tadi malam ada pasien 5 baru gitu. Nah, gimana responnya yang dinas pagi itu? Ya, ada pasien baru 5 ya. Benar nggak? Betul. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kita nggak buka praktek. Kalau kita buka praktek kan kita pengen pasien banyak. Itu dulu satu. Jadi bagi kita sudah terbiasa untuk mendapatkan pasien banyak itu. Seperti itu. Kemudian yang lain lagi, kita berpikir nggak kita, oh pasienku hari ini tanggung jawabku ada 6 orang. Pasienku yang ini ku bikin bagaimana ya? Pasienku ini ku bikin bagaimana ya? Padahal dari akreditasi sudah ada logbook kan? Tapi apakah logbooknya diisi sebelum operan atau di tengah-tengah perjalanan ya? Ya, itu kadang-kadang di akhir perjalanan dibikin. Karena saking banyaknya. Ya, apalagi perawat mengerjakan semua yang dilakukan. Administrasi, kemudian ya tadi proses perawatan sampai pada memberikan edukasi yang ya sebetulnya secara kompetensi nggak terlalu itu. Nah, tapi tadi sangat menarik juga Bunda mengenai buka praktek. Nah, sebetulnya buka praktek kan regulasi kita sudah diatur sebetulnya ya gampang-gampang saja. Nah, ini kan kembali lagi ke motivasi orang. Mungkin di tempat kerja udah capek juga, Bunda. Bayangin saja kalau dia pagi dari rumah harus berangkat jam 6 atau jam 5 sampai sana, jam 7 operan. Kemudian pulang pun dia telat ya. Datang telat di SP, pulang cepat, loyalitas katanya. Silakan itu konsep itu sangat melekat. Sehingga orang ketika mau pulang sudah sangat beban sekali. Sampai rumah udah capek, sudah segala macam. Ini saya nggak tahu ini. Tapi kan itu semua alasan yang ya klasik, normatif yang klasik sekali kan. Betul. Kenapa kok yang lain tidak begitu gitu? Kenapa kok kita seperti itu? Nah, kenapa kok kita bisa capek? Saya pikir saya nggak pernah capek loh, again. Kenapa? Saya happy aja mengerjakannya gitu. Yeah. Jadi barangkali waktu dia kerja itu ngeliatin jam melulu, Gen. Aduh, kok belum jam 2 ya? Aduh, kok belum jam 2 ya? Jangan gitu. Tapi kalau misalnya kita punya pasien 6 gitu ya. Pagi-pagi itu waktu habis operan kita udah merancangkan nih, yang mana dulu. Seperti itu. Kemudian sampai akhirnya, wah, udah siang gitu kan harusnya. Ini kagak, ngeliat jam mulu. Kok belum juga. Jadi capek. Itu kan berarti keluar kortisolnya yang keluar kan. Tapi kalau tadi aku merawat pasien, wah, pasienku ini nyerinya udah turun, pasienku ini mobilisasinya sudah begini, pasienku ini cemasnya sudah berkurang. Itu kan menjadi umpan balik untuk kita yang membuat kita secara manusiawi itu bersemangat bekerja itu karena itu suatu keberhasilan. Seperti itu. Iya. Berarti kembali ke model bagaimana motivasi seorang perawat. Kalau dulu zaman kita, mungkin zaman saya, apa sih kamu menjadi cita-cita perawat? Cita-cita perawat adalah misalnya pekerjaannya mulia, sosial, kemudian menolong orang. Sekarang kan enggak, sok sial.
Kalau semua. Nah, ini kan konsep itu mungkin pergeseran paradigma, pergeseran leadership juga memang tidak nampak. Kalau boleh, mohon maaf Bunda, kalau boleh membandingkan di negara maju ya, saya juga bekerja di rumah sakit swasta yang bertaraf internasional yang udah punya GCI. Mereka tim GCI itu ada seorang perawat yang membawahi profesor-profesor dari dokter. Saya kadang-kadang berpikir, kok nggak bisa di kita ya? Betul. Ya, kok terus seolah-olah mereka bangga tuh perawat, tapi di kita ada ya mungkin di kita juga situasi politik yang memang belum mumpuni, belum bisa menembus satu kekuasaan birokrasi yang kita masih secara regulasi kita masih ditekan juga ya, karena kan aturan undang-undang rumah sakit ini kalau kita boleh bahas ini kan direktur adalah seorang dokter. Itu saja sebetulnya menurut saya secara politis sudah kalah gitu satu langkah. Gimana Bunda? Pembuktian kita belum kuat, pembuktian. Nggak usah jauh-jauh. Segini saja saya sudah melakukan banyak hal. Nanti kalau ada pertemuan antar profesional, misalnya kemarin waktu pandemi kan, waktu awal-awal pandemi ini COVID. Kemudian kami kan diajak sama kementerian meeting bersama, ya. Kemudian kita jalankan terus. You pikir itu dapat apresiasi nggak dari orang-orang itu? Kagak, tapi kita jalan aja terus gitu. Nah, banyakkah orang nggak diapresiasi pun masih mau jalan? Gitu lagi, ke situ lagi gitu. Ya, kalau saya ngajak grup saya bilang sekarang kita mendonasikan waktu 1-2 jam untuk saudara-saudara kita dalam bencana. Biasanya bencana alam kita pergi ke tempat itu pakai ongkos sendiri dan di sana juga kita akan menolong orang. Saya bilang sekarang kita hanya dari rumah nih online. Masa nggak mau sih mendonasikan? Nah, grup saya tuh saya motivasi seperti itu, Gen. Ya, jadi apakah semua mereka mau? Enggak juga, Gen. Akan terseleksi juga nanti. Siapa yang memang setiap saat mau, siapa yang sering memberikan alasan, itu ada saja. Tapi saya nggak masalah tentang itu manusiawi saja kan. Dan itu setiap kali saya membentuk kelompok, pasti ada yang seperti itu sejak waktu kami mengembangkan MPKP, kami mengembangkan pelayanan di Aceh waktu community mental health nursing, itu akan selalu saja ada. Tapi kita memang kembali lagi leader tadi, ya, kita sebagai leader harus kuat prinsipnya untuk membawa bahwa sekarang ini lagi di awal ini kita bukan cari uang. Saya selalu mengatakan ke anggota saya, kita melakukan ini bukan cari uang. Kita sudah dapat gaji dari tempat kerja kita masing-masing. Sekarang sisihkan waktu kita donasikan. Kalau nanti program kita ini diterima, kemudian akhirnya ada orang yang meng-hire kita, thank you very much, gitu. Ya, tapi setuju. Ya, setuju Bunda. Ini menarik kata kunci tadi. Kita bekerja bukan cari uang. Ya. Artinya begini memang. Kadang konsep kita begini. Dalam dunia di luar kerja, orang tentu ada namanya tadi seperti Bunda bilang, perawat ini terlalu materialistis kalau saya. Mohon maaf. Jadi segala sesuatu diukur dengan uang. Padahal sebetulnya uang akan mengikuti kalau kita seperti tadi konsep kita. Betul. Itu saya yakin kan dan itu saya perjuangan saya hampir 20 tahun saya bisa menelaah itu. Karena saya pun mohon maaf Bunda, 96 saya pulang dari Papua, lalu saya aktif di rumah sakit, lalu saya langsung ikut di organisasi PPNI dan saya sudah 3 periode di kepemimpinan waktu itu sama Bu Pretni, Pak Purwadi. Ya, lalu saya di DPD tingkat 2 juga sudah banyak melintang. Dan itu sebetulnya menurut saya konsepnya mereka selalu uang tapi tidak menunjukkan kualitas. Ya. Nah, satu lagi Bunda, sebetulnya ini juga saya
tadi Bunda mendorong satu praktek mandiri. Karena dengan praktek mandiri eksistensi kita juga akan diakui, walaupun sebetulnya mungkin masyarakat memahami masih memandang praktek itu adalah praktek kedokteran. Betul. Nah itu mungkin konsep itu gimana sih mesti menerapkan kepada teman-teman supaya bisa ongoing di praktek gitu. Bicara kita tentang praktek mandiri, karena kita belum dikenal orang, memang masanya masa promosi. Makanya saya katakan selalu kepada teman-teman, kalau saya kebetulan ketemu sama ketua DPW gitu kan, berapa sih perawatmu di provinsi ini atau di kabupaten ini? Nah, ayo pasangin pelangnya, 1000 pelang pasang gitu. Orang kan jadi kaget, ini apa ini ya? Ini apa ini? Ya paling tidak orang kaget dulu kan? Iya. Ini apa ya? Ini apa ya? Ini kagak seperti kacang goreng, cuman satu provinsi, 2 di provinsi sana. Jadi kan nggak dikenal orang. Artinya pada fase promosi itu jangan dulu harap kita dapat uang. Ya, saya di Hooker juga dengan Wida banyak saya bikin ini free of charge, ya, supaya dia rasakan dulu, ibaratnya dirasakannya dulu makanan ini. Kalau nggak nyaman, nah, sekarang itu kebetulan kan online. Nah, akhirnya ada yang nyari saya, yang gitu. Jadi ada pasien saya sekarang yang rutin, memang nggak banyak-banyak sih pasien saya karena nggak terlalu aktif juga saya mempromosikan. Tapi akhirnya nanya, terus akhirnya dia yang minta bikin appointment terus ke Hooker. Berarti kan dia rasakan rasa makanan itu gitu, Gen. Iya, betul. Makanya dia minta lagi kan. Tapi kalau nggak ada rasa, ya nggak balik lagi kan. Makanya butuh masa promosi saya bilang tadi. Dan mungkin kita nggak berani buka praktek karena waktu kita kerja di rumah sakit juga kagak jelas apa yang kita kerjakan. Betul. Ini saya kira ini Bunda ini menelanjangi diri kita sendiri. Iya, artinya karena sayang kita ini banyak banget. Coba misalnya ada nggak perkataan itu diucapkan oleh pasien kita yang pulang? Kalau ada, berarti udah laku asuhan keperawatannya, udah dirasakan asuhan. Oh boleh, datang aja ke praktek saya, kan gitu jawabannya. Iya, bukan datang ke rumah sakit ya. Bukan, datang aja ke praktek saya gitu. Kan kita juga sekarang kadang-kadang nyari dokter gitu kan, Yen? Kita tanya teman kita, di rumah di Cipto siapa sih dokter yang bagus tentang ini? Kemudian kalau gitu di mana tempat prakteknya? Kalau kita punya uang kan kita cari tempat prakteknya kan? Yeah. Karena kita pengen mendapat yang terbaik gitu. Saya yakin kalau perawat menjual asuhannya di rumah sakit, pasti pasien itu kalau pulang pengen terus makanan itu dia makan kan? Menu asuhan itu dia dapatkan terus kan? Gitu. Yeah.